You... Scene film diawali dengan menunjukkan seorang wanita bernama Emma yang sedang menjalankan sebuah misi. Dan dalam misi ini terlihat Emma sedang menelpon dengan salah satu rekannya dan tiba-tiba... 20 meters. Okay, gotta go. Setelah berhasil menjalankan misi tersebut, Emma pun menghapus penyamarannya dan kembali ke pengaturan awal. Kemudian Emma pun kembali ke rumahnya dengan disambut oleh kedua anaknya. Dan ini suaminya Emma bernama Deb. Dan ketika si suami bertanya, "Habis dari mana kau, Emma?" Kemudian Emma mengaku bahwa ia habis jajan seblak dari salah satu warung Indonesian food di Philadelphia. Hello. That was Nebraska. It was, thank you. The usual? Yeah, usual. Kemudian esok harinya, seseorang yang selalu memberikan pekerjaan atau misi kepada Emma, kita sebut saja Jack, di mana Emma mendapatkan telepon dari Jack. Dan Jack memberitahu bahwa kliennya sangat puas atas pekerjaan Emma kemarin. Dan tak hanya itu, si klien tersebut juga memberikan bonus yang lumayan banyak. Client happy, money wise, police in the wind as usual. Kemudian Jack pun memberikan sebuah pekerjaan kepada Emma. Namun kali ini Emma menolaknya dengan alasan keluarganya. Akan tetapi di sini Jack sedikit memaksa karena kliennya ingin yang terbaik dan hanya Emma lah yang bisa melakukannya. But there's another job and they want the best. It's a lot of money, this one. We talked about this, and we're trips till November. Mono just got back. Singkat cerita, ketika Emma dan Deb sedang merayakan hari pernikahannya di sebuah bar hotel, tiba-tiba ia didatangi oleh pria tua. Dan orang tua itu kita sebut saja Bob. Bob Kitterman. So how bad a night can it be? Alice Overby. Wonderful. Yang kemudian mereka bertiga pun ngedrang bersama. Yang tak lama kemudian Bob pun memberikan nomor kamar hotelnya jikalau Emma dan Deb ingin melanjutkan pestanya, karena Bob hanya tinggal seorang diri. Jack, Bob, Bob, Jack. Another Scotch and soda for me, Jack. Another old fashioned. We might have some European colleagues in common. I'm just here for meetings. You're not based in New York. I'm sure we do have a lot in common. To Alice Overby and to all the less lucky victims of her considerable charms. Kemudian Emma dan Deb pun pergi ke kamar hotelnya. Namun ketika Deb tidur karena mabuk akibat lebat minum kawa-kawa dan tanpa sepengetahuan suaminya itu, Emma pun mengunjungi kamarnya si Bob tua. May I? Dan teman-teman, apa kalian tahu? Ternyata si Bob ini adalah seorang pembunuh bayaran yang dimana ia baru saja menghabisi seorang diplomat. Dan dalam scene ini si Bob merasa beruntung bisa bertemu dengan seorang pembunuh bayaran paling dicari ada di hadapannya. Setelah memastikan tidak salah orang ketika di bar tadi, Bob pun memberikan nomor kamarnya seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Gwen Carver must have a real soft spot. A hired killer breaks with the world's leading murder for hire syndicate and goes off grid, and I'm not even supposed to kill her. Come to think of it, does set the mind reeling. Sovereign doesn't want you dead for you. Can we cut to the chase here, Bob? Dan di sini terungkap sebuah fakta bahwa Emma adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama asli Anna Peller, yang dulu pernah bekerja bersama sindikat pembunuh bayaran bernama Shop Rouen. Namun dengan alasan yang belum diketahui, tiba-tiba Anna atau Emma ini melarikan diri dan mengganti identitasnya, sehingga si ketua sindikat Shop Rouen bernama Alex pun memburu dirinya.
Kemudian Bob pun meminta Emma untuk bekerja sama dengan bayaran 50-50 bagi hasil, karena Bob sendiri bukanlah pembunuh bayaran dari sindikat manapun, alias dia bekerja sendiri. Dan di sini si Bob agak sedikit mengancam kepada Emma, di mana kalau Emma menolak kerjasama tersebut, maka Bob akan memberitahu si Alex, si ketua sindikat yang sedang mencarinya. Dan jelas Emma menolaknya karena kini Emma sudah memiliki agen sendiri dan menghiraukan ancaman si Bob tua tersebut. You feel free to make that call. I already give 30% to the guy who's already poisoned you back at the bar. Dan teman-teman, dengan sebuah insting pembunuh bayaran yang sangat terlatih, ternyata si Emma ini telah memasukkan sebuah racun kepada minuman si Bob ketika di bar tadi. Dan tentu Bob pun sebentar lagi akan koit, karena sudah tua juga sih. Bukannya tobat malah menjadi pembunuh bayaran. Set. And the rest. Dan ketika Emma hendak mengambil senjata milik Bob, ternyata si Deb bangun dari tidurnya, yang langsung menghubungi Emma untuk mengetahui keberadaan sang istri tersebut. Namun ternyata Bob belum 100% mati tanpa Emma sadari, yang kemudian Bob pun menembakinya. Hey, babe. Akan tetapi hal tersebut bukanlah masalah besar baginya, karena Emma berhasil balik melawan dan langsung melumpuhkan si tua bangka Bob yang tak tahu diri itu. Dan setelah selesai menangani si Bob kampret, Emma pun kembali ke kamarnya dan langsung melakukan aktivitas silat ranjang yang sempat tertunda. Dan ketika sudah puas melakukan pengencrotan, pasutri ini pun kembali pulang, yang seperti biasanya mereka disambut dengan hangat oleh kedua anaknya. Kemudian esok harinya Emma mengirimkan sebuah pesan kepada Jack dan menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam. No screens at the table, remember? Naughty mommy. Hey. Yang kemudian Jack pun menelpon Emma, dan hal tersebut membuat Deb tanda tanya dengan sikap dan perilakunya Emma akhir-akhir ini. Karena perlu kalian tahu teman-teman, bahwa si Deb ini sama sekali tidak mengetahui profesi sang istri yang sebenarnya. Hal tersebut ia lakukan tak lain dan tak bukan hanya untuk melindungi keluarga Emma sendiri, sehingga Emma pun tak pernah menceritakan background dirinya kepada sang suami. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Emma adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang diincar, dan jika Emma membuka identitas yang sebenarnya, sudah pasti keluarganya juga akan ikut terancam. This is all over the news. You're 100% on Carver's radar now. I told you to stay low. Oh God, what a mess. Yeah, well, someone found me. I had to take care of it. Kemudian dalam perbincangan di telepon itu, Jack memerintahkan agar Emma tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan, sebab kematian Bob akan tersebar luas melalui berita, dan tentu hal itu akan menjadi petunjuk bagi Alex, si ketua sindikat, untuk menemukan keberadaan Emma. Dan entah apa maksud dan tujuannya, di mana Jack menyuruh Emma untuk pergi ke sebuah bandara airport pada esok hari. Sementara scene film beralih kepada Deb yang sedang di dalam rumah, di mana ia mendapatkan telepon dari adik kandungnya, yang kemudian si adik pun memberitahu sebuah berita telah terjadi pembunuhan di Hotel Melati yang sempat Deb dan Emma sewa kamarnya untuk melakukan aktivitas intim. The hotel you were staying at. Yeah. The Royal Grand, right? Why? Texting you a link right now. Dan tak hanya itu, si adik juga mengirimkan link tautan website tentang berita tersebut. Dan betapa kagetnya Deb ketika membuka berita itu, karena si korban pembunuhan itu adalah si Bob yang sempat minum bareng di bar bersama sang istri. Kemudian Deb yang panik itu pun memberitahu Emma, karena polisi dalam berita tersebut mengatakan bahwa mereka mencurigai sepasang suami istri yang mungkin ada kaitannya dengan pembunuhan ini. Are the man and woman from the hotel bar, we are the persons of interest. 100%. Ya, tentu Deb merasa panik, yang memang sebelumnya mereka, Emma dan Deb maksudnya, sempat melakukan perbincangan dengan si korban alias si Bob sebelum pembunuhan itu terjadi. Kemudian Deb yang merasa tidak bersalah pun langsung berniat menelpon polisi sebelum polisi itu mencarinya. Is there even a number? How would we call them? Kemudian Emma pun mencoba menenangkan Deb dan memberi saran biarkan si polisi itu datang ke rumahnya, dan lebih baik klarifikasi secara langsung. Dan belum tentu juga sih si polisi itu akan datang ke rumahnya. Damn it, why did we do shots? The fake names. He's wearing a fucking wig, Dave. Oh shit. It just doesn't look good. I mean the names, the wig, the shots. Dan setelah sepakat dengan saran tersebut, Emma juga mengatakan
bahwa besok ia akan melakukan penerbangan lokal karena ada rapat dadakan perintah dari kantor pusat. Depp sempat melarangnya karena mereka baru saja tiba di rumah. Namun Depp yang patuh kepada Emma pun akhirnya mengizinkannya. I figured out this flight for the morning and But you just got back. I know. It's just for one meeting. Dan pada esok harinya Emma pun berpamitan kepada kedua anaknya termasuk sang suami. I'm not gonna get you at the airport. Play safe. Singkat cerita, ketika Depp berada di sebuah parkiran, ia didatangi oleh agen FBI dan benar mengenai feeling Depp yang sebelumnya merasa panik di mana pihak berwajib akan menangkapnya. Karena ternyata si penyidik menemukan sebuah rekaman CCTV di bar dan terlihat jelas Depp dan Emma berbincang dengan Bob pada malam itu juga. Detective Toby Berman, NYPD Homicide. Kemudian Depp pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan setibanya di kantor, Depp pun menjelaskan apa adanya. We use different names. We were playing a game, like a role play. You know. Dan tak lama kemudian seorang wanita datang di mana dia merupakan seorang detektif bernama Wiwi. Di mana Teh Wiwi langsung to the point mengatakan bahwa istrinya bukanlah Emma seperti yang ia kenal selama ini. Dan hal itu pun tentu membuat Depp terkejoet karena si detektif juga menunjukkan sebuah bukti bahwa nama asli Emma adalah Anna Peller dan identitas atau nama Emma itu sendiri. Anna mencuri identitas Emma yang merupakan seorang perempuan yang sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu. This woman is Emma Jane Rayburn. You met your wife about 8 years ago. Is that right? Emma Rayburn died 8 years ago. Kemudian Depp pun diperlihatkan dengan sebuah foto Emma atau Anna itu yang diambil dari CCTV airport pada pekan lalu. Dan hal itu membuat Depp menyadari bahwa Emma sudah berbohong ketika ia mengatakan sudah jajan seblak di Philadelphia di awal film tadi. Kemudian si detektif juga menunjukkan identitas si Bob yang sebenarnya, yang merupakan seorang pembunuh bayaran bernama asli Derek Warley. A contract killer responsible for more than 30 murders internationally. Dan tentu sama halnya seperti Emma, di mana Bob sendiri adalah nama orang lain yang digunakan untuk merahasiakan identitas aslinya si Derek Warley. He serves as her handler, operating out of as Anna Peller, wanted for contract kill. I'm sorry. I'm sorry. Mother. What? Kemudian Depp pun kembali pulang ke rumah dan langsung mencari barang-barang rahasia milik Emma. Hingga ia pun menemukan sebuah koper besar berisi senjata termasuk wig dan paspor palsu yang Emma gunakan untuk aksi penyamarannya saat menjalankan sebuah misi. Dengan semua bukti dan fakta tentang kebenaran sosok sang istri, Depp pun berinisiatif meminta penjelasan langsung kepada Emma. Sementara Emma sendiri yang kini berada di Berlin sedang dikejar oleh beberapa anggota Sovereign yang terus membuntutinya. Pull up over here. It's Sovereign. Black J-Wagon about 3 cars back. Dan kemudian setelah kejar-kejaran menggunakan mobil, Emma pun akhirnya keluar dari mobil dan berhasil melumpuhkan satu orang dari anggota Sovereign itu sendiri. Do you see her? Negative. Namun sayangnya ternyata di sisi lain Jack, sahabatnya yang selalu memberikan Emma pekerjaan selama ini, tewas ditembak oleh anggota Sovereign. Dan scene film pun kembali kepada Depp yang sedang mencoba menghubungi beberapa nomor yang ia temukan di dalam koper Emma. Dan salah satu di antara nomor tersebut berhasil terhubung, yang tentu itu adalah salah satu nomornya Emma. Dan Depp pun mengetahui kalau kini Emma sedang berada di Berlin. How'd you get this number? How did I get this number? It was in a box of my wife's murder things in the attic. This number, you're in Berlin? Dave, I'm so sorry. Dan dalam percakapan itu Depp berniat menyusul Emma ke Berlin. Not come to Berlin. You are my wife. I am coming there. We are going to deal. Yang singkat ceritanya mereka pun akhirnya bertemu di sebuah bar di Berlin.
di mana Emma akhirnya mengakui semuanya dan membongkar rahasia yang tak diketahui oleh Depp selama ini, di mana dirinya sejak kecil sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, dan ayahnya Emma yang merupakan seorang mantan agen rahasia yang membuka perusahaan sendiri, di mana Sovereign adalah sebuah perusahaan keamanan swasta yang dibangun oleh ayahnya Emma itu sendiri. Dan pada saat ayahnya terbunuh ketika Emma masih kecil, sejak saat itu juga Emma dilatih untuk menjadi pembunuh profesional selama bertahun-tahun lamanya. Dan tentu ketika ayahnya Emma terbunuh, Alex mengambil alih perusahaan tersebut, di mana Alex bertindak sewenang-wenang, dan alasan itu juga yang membuat Emma keluar atau melarikan diri dari perusahaan tersebut. Entah Alex sendiri yang mana orangnya, dari awal film belum ditunjukkan orangnya. Oke, lanjut. Dave, look at me. I miss you. I miss doing the crossword puzzle together. I'm going to listen. It's done. I don't want to do this anymore. Setelah bercerita panjang lebar yang pada intinya pembicaraan ini di mana tujuan Emma melarikan diri ke Berlin adalah untuk mendapatkan paspor Kanada untuk Depp dan anak-anaknya mereka untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Emma juga berjanji jika permasalahannya dengan Sovereign selesai, maka ia tidak akan lagi menjadi pembunuh bayaran. Ia akan fokus menjadi ibu rumah tangga pada umumnya. Dan tak lama kemudian beberapa anggota Sovereign datang yang langsung menembak mereka menggunakan senjata bius, yang kemudian mereka berdua pun dibawa. Dan setelah sadar, ternyata si Alex kampret tak hanya menculik Emma dan Depp, Alex juga menculik kedua anaknya. Singkat cerita, dengan skill yang Emma pelajari selama ini, berhasil membebaskan Depp. Kemudian setelah itu mereka berdua pun membagi tugas di mana Depp akan membebaskan anak-anak mereka, sementara Emma akan menghabisi beberapa anggota Sovereign yang berada di sana. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan dengan si Alex yang merupakan seorang betina. Ini dia orangnya. Dalam scene ini terlihat si Alex yang mencoba melarikan diri ke dalam hutan menghindari kebrutalan Tante Emma. Dan setelah itu tante kita semua berhasil menembak si Alex tepat di area vitalnya. Ngenek sih ya teh. Kemudian Emma pun kembali ke gedung menjemput keluarganya. Tak hanya untuk kedua anaknya, yang itu sudah pasti Emma juga membuktikan kepada Depp bahwa ia benar-benar mencintai keluarga kecilnya, hingga ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan di akhir film memperlihatkan mereka sedang dalam perjalanan menuju kehidupan baru yang lebih baik. Tamat. Oke guys, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Duh, sorry suaranya juga agak barindeng nih, berpilek. Oke lah, saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subrek.